Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fairuzas Nazakiyah dengan NIM 2208084 akan mempresentasikan mengenai analisis perusahaan sosial Best for Change Indonesia Bebas Sampah untuk pemenuhan nilai UTS mata kuliah Psikososio Entrepreneurship. Untuk latar belakang dari Best for Change ini sendiri, yaitu Best for Change adalah perusahaan sosial di Indonesia yang didirikan oleh Muhammad Bijaksana Junarasano pada tahun 2014 dengan nama PT West for Change Alam Indonesia. Latar belakang didirikan West for Change ini berawal pada tahun 2006 ketika Sano mendirikan Generation Foundation, sebuah organisasi non-pemerintahan yang berfokus pada konsumsi dan produksi berkelanjutan. Salah satu program terkenalnya yaitu Tas Ramah Lingkungan atau EcoBag yang mengkampanyekan pengurangan kantong sampah plastik. Waste for Change pertama kali tercetus dari diskusi antara PT Generation Indonesia dan Eco Bali sebagai upaya untuk menciptakan perusahaan dengan misi mengurangi sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir dan menumpuk. Adapun visi misi dari Waste for Change sendiri adalah dengan visi Indonesia bebas sampah, Waste for Change bertujuan untuk mengurangi sampah yang berakhir di TPA dan mendukung pengelolaan limbah secara bertanggung jawab. Kemudian sedangkan misi mereka adalah mengubah ekosistem pengelolaan sampah melalui kolaborasi dan teknologi menuju penerapan ekonomi sirkular dan Indonesia bebas sampah. Waste for Change menargetkan berbagai kelompok termasuk individu, komunitas, perusahaan, pemerintah daerah yang ingin meningkatkan praktik pengelolaan sampah. Hingga saat ini, Waste for Change telah mengelola lebih dari 8.000 ton sampah setiap tahunnya melibatkan pekerja informal seperti pemulung dan bank sampah dalam ekosistem ekonomi sirkular. Adapun jenis usaha Waste for Change adalah perusahaan yang menyediakan solusi pengelolaan sampah secara bertanggung jawab dan terpercaya. Mereka menawarkan 4 jenis utama layanan. Yang pertama ada konsultan atau konsultasi, menyediakan penelitian dan studi mendetail untuk mengatasi permasalahan sampah. Kemudian ada campaign atau kampanye membantu menyebarkan pesan tentang praktik pengelolaan sampah yang bertanggung jawab melalui pelatihan dan kampanye hubungan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada collect atau pengumpulan, membantu dalam pengelolaan sampah melalui layanan pengumpulan dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Kemudian ada create atau kreasi, yaitu meningkatkan siklus hidup bisnis melalui implementasi prinsip ekonomi sirkular. Kemudian ada value waste for change atau nilai waste for change. Yang pertama ada waste for change beroperasi dengan beberapa nilai inti. Yang pertama ada menaklukkan luasnya lautan, yaitu Waste for Change berkomitmen untuk mengatasi tantangan terbesar dalam pengelolaan limbah, termasuk limbah laut yang menjadi permasalahan global. Contohnya mereka mengorganisir acara pembersihan pantai dan melibatkan sukarelawan dari berbagai kalangan. Kemudian ada memberdayakan sikap tangguh. Waste for Change terpercaya ketangguhan adalah kunci untuk menghadapi tantangan dalam pengelolaan limbah dengan cara memberdayakan karyawan, mitra untuk mengembangkan sikap proaktif dalam mencari solusi inovatif. Kemudian yang ketiga ada memastikan sikap keberlanjutan. Mereka memastikan bahwa semua program dan layanan ditawarkan hanya mengatasi permasalahan limbah ini, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Yang keempat ada menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan. Waste for Change menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk menciptakan solusi pengelolaan sampah yang saling menguntungkan. Contohnya mereka bekerja sama dengan perusahaan
lokal untuk mengembangkan program daur ulang, kemudian menjalin kualitas dan pelayanan. Contohnya, West for Change melakukan audit rutin terhadap layanan yang mereka berikan, serta mengumpulkan umpan balik dari klien untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memastikan kepuasan pelanggan. Kemudian ada unggul dalam sportivitas kerja. West for Change ini menekankan pentingnya sportivitas dalam lingkungan kerja, di mana setiap individu didorong untuk melakukan kontribusi positif. Adapun proses pengembangan usaha dengan fokus utama yaitu banyaknya sampah tidak dikelola dengan baik, lalu ada kurangnya kesadaran edukasi masyarakat tentang pentingnya pemilihan sampah, dan yang ketiga ada minimnya sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, Waste for Change menawarkan solusi terbaik. Pertama ada Responsible Waste Management atau RWM, yaitu fokus pada pengumpulan pemilahan sampah dari sumbernya, lalu mengelola sampah secara bertanggung jawab agar tidak menumpuk di TPA. Lalu ada Waste Management Consultation, yaitu konsultasi pendampingan perusahaan atau pemerintah dalam pengelolaan sampah. Ada Extended Producer Responsibility atau EPR, mengumpulkan kembali kemasan produk yang telah digunakan konsumen. Lalu ada Environmental Education Campaign, yaitu program edukasi dari masyarakat untuk karyawan perusahaan tentang pentingnya pengelolaan sampah. Adapun proses perkembangan usaha Waste for Change menunjukkan hal-hal berikut. Pertama ada pertumbuhan skala operasional. Awalnya hanya beroperasi di Jabodetabek. Kini Waste for Change telah memperluas jangkauan ke 20 kota di Indonesia, termasuk Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Kemudian ada kolaborasi dengan perusahaan besar, yaitu bekerja sama dengan brand-brand ternama seperti Unilever, IKEA, Nestle, dan lain-lain. Kemudian ada kolaborasi strategis, yaitu menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, pelaku daur ulang informal, dan NGO untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang inklusif dan efisien. Kemudian ada inovasi digital dan edukasi, yaitu mengembangkan sistem pelaporan digital berbasis data, aktif mengadakan pelatihan, webinar, edukasi ke sekolah, komunitas, dan perusahaan lain. Kemudian ada pengakuan dan penghargaan. Waste for Change ini telah mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional, termasuk dari sektor startup, berkelanjutan, dan inovasi sosial. Kemudian ada pun produk dan layanan Waste for Change. Waste for Change merupakan perusahaan pengelolaan sampah, baik sampah rumah tangga, restoran, maupun perusahaan. Waste for Change menawarkan banyak pelayanan dan produk untuk membantu perorangan, bisnis, dan komunitas untuk mengelola sampah yang bertanggung jawab. Misalnya Waste Collection Service, yaitu layanan pengambilan sampah baik secara komprehensif untuk perusahaan, gedung, perumahan, dan pelaku bisnis, mengurangi jumlah sampah yang membludak di TPA. Kemudian ada Responsible Waste Management, yaitu peran sampah bertanggung jawab termasuk dalam pemilihan pengumpulan sampah. Kemudian ada pengelolaan sampah B3, yaitu melayani pengelolaan sampah dengan cara aman sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kemudian ada Community Based Implementation, yaitu membantu klien dalam menerapkan program yang mendorong partisipasi aktif komunitas dalam pengelolaan sampah. Kemudian ada 3R School Program, yaitu program yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran pemuda tentang prinsip 3R, yaitu
reduce, reuse, dan recycle dan dalam menerapkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian ada AKBIS, yaitu pelayanan pendidikan yang dibuat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Yang ke Selanjutnya ada engineering, procurement, and construction service, yaitu membantu memfasilitasi mengelola limbah dengan mengintegrasi layanan teknologi dan mengoptimalkan fasilitas tentang melalui program pengadaan dan konstruksi. Kemudian ada material and document destruction, yaitu layanan penghijauan dokumen, barang, dan sampah berlabel merek dengan aman dan bertanggung jawab. Adapun strategi marketing yang diterapkan pada West for Change, yaitu strategi pemasaran West for Change sebenarnya berfokus pada edukasi, kolaborasi, dan solusi berkelanjutan. Yang pertama ada konten edukatif. West for Change aktif dalam penyebaran konten edukatif di berbagai platform. Salah satunya adalah Instagram. Kemudian ada kampanye media sosial, yaitu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menggunakan tagar yang dibuat oleh West for Change di sosial media. Kemudian ada kemitraan dalam perusahaan, yaitu dengan membangun kerjasama perusahaan besar. Yang selanjutnya ada berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti selebritis, pihak layanan pengiriman, dan kemitraan pemerintah. Kemudian ada pengembangan solusi inovatif, yaitu guna mengatasi tantangan pengelolaan sampah dan mengembangkan teknologi baru. Kemudian ada aktif berinteraksi dengan berbagai pihak, dengan berinteraksi bersama pengikut, menjawab pertanyaan dan mendorong partisipasi dalam kegiatan. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.